Namaku Adi. Aku duduk di bangku sekolah menengah kejuruan negeri 1 di Banda Aceh. Awalnya, semua berjalan baik-baik saja. Ketika virus ini menyebar di Indonesia, semuanya berubah. 2 warga Indonesia yang positif terinfeksi virus corona Yang dulu jalanan dipadati oleh kendaraan, sekarang hanya tersisa debu-debu yang bertebaran di jalanan. Semua berubah drastis. Dari yang dulu aktivitas dapat dilakukan seperti biasa, kini hanya bisa dikerjakan di rumah atau work from home. Bahkan, sekolah pun dilakukan secara daring atau online di rumah masing-masing. Bagiku, sekolah online ini sangat asing karena tidak pernah dilakukan sekolah online sebelumnya. Yang dulu bangun jam 6 pagi dan bergegas pergi ke sekolah, sekarang untuk bangun jam 7 pagi saja susah. Mungkin karena faktor tidur yang tidak beraturan dan tugas yang sangat menumpuk. Di rumah aja sebenarnya sangat membosankan bagiku, tapi aku tidak kehabisan ide untuk membuatnya agar betah di rumah. Di sisi lain, aku tidak lupa juga kewajibanku di rumah, yaitu membantu pekerjaan orang tua. Bagi pendapat saya, pembelajaran daring ini memiliki sisi positif dan negatifnya tersendiri. Sisi positifnya adalah kita dapat menambah wawasan dalam berteknologi. Dan juga kita bisa menambah kedekatan kita dengan keluarga. Pendapat saya tentang pembelajaran daring dari sekolah ini menurut saya tidak efektif bagi para siswa karena para guru tidak menjelaskan secara detail materi apa yang diajarkan pada hari saat kami melaksanakan daring, sehingga mereka hanya memberikan tugas yang menjadikan kami para siswa kesulitan dalam mengerjakan tugas tersebut dan tugas tersebut menjadi menumpuk. Jadi ini merupakan hal yang tidak efektif dalam pembelajaran. Jadi saya tidak setuju adanya pembelajaran daring, walaupun memang di satu sisi itu berguna, tapi di satu sisi lagi itu menyusahkan para siswa. Menurut pendapat saya mengenai pembelajaran daring ialah salah satu solusi yang tepat untuk mencegah penyebaran COVID-19. Namun karena saya masih belum terbiasa, saya masih memiliki beberapa kendala. Salah satunya ialah koneksi internet yang terkadang bermasalah, juga sulit menerima materi yang diberikan oleh guru karena tidak adanya bertatap wajah secara langsung. Terlebih bagi kita murid-murid SMK yang lebih dominan melakukan praktek ketimbang menerima materi di kelas. Harapan saya, semoga pandemi ini cepat berlalu dan sekolah-sekolah kembali dibuka seperti sedia kala. Karena kami ingin kembali belajar tatap muka seperti biasa. Terima kasih. Harapan saya tentang pembelajaran daring ke depannya, semoga para guru dan para pengajar untuk memberikan materi yang lebih detail dan mengajarkannya terlebih dahulu kepada kami, sehingga kami tidak kesulitan dalam mengerjakan tugas, sehingga tugas tidak akan menumpuk dan guru pun akan lebih mudah dalam menilai kegiatan pembelajaran kami. Harapan kedepannya tentang pembelajaran daring ialah saya berharap kita semua diberikan kesempatan untuk belajar